Nah, halo guys, balik lagi sama saya Herul ya. Nah, jadi kebetulan kali ini saya lagi pegang helm Scott PJ Tram ya, BTW ini. Dan mungkin kalian ada yang ngikutin channel ini, kemarin-kemarin tuh kita pernah review helm Scott yang RAM 4 ya, atau yang versi awalnya. Dan Scott itu ada versi terbarunya, yaitu ini ya. Ini Scott PJ Tram. Nah, jadi di sini saya mau sharing aja ya, apa itu bedanya antara Scott yang versi awal dan versi terbaru. Yang versi awal itu RAM 4, kemudian naik lagi ke RAM 5, kemudian yang terbarunya ini 2022 ya kalau nggak salah ya. Ini namanya Scott PJ Tram ya. Nah, jadi yang pertama itu dari Scott PJ Tram ini dia pisarnya udah clear ya dari sananya. Sedangkan yang Scott yang awal itu yang RAM 4 itu kemarin kita beli cuman dapat pisar yang silver ya, dan kebetulan silver itu menurut gua agak kurang ya. Jadi kemarin tuh kita pernah review Scott RAM 4 dan pisarnya emang dapat clear aja ya, dapat yang silver aja, dan kemarin tuh langsung gua pasangin aja pisar yang clearnya ya. Nah, jadi kalau yang ini yang PJ Tram itu yang terbaru dia pisarnya udah dapat langsung yang clear ya, dan ini udah lumayan tajam juga ya, kayak semi flat gitu pisarnya. Kemudian apalagi ya, dan btw gue mau sharing dulu ya, ini helm nggak baru ya, jadi nggak ada unboxingnya karena ini kemarin tuh gua beli second ya, karena kebetulan ada yang jual harga BU biasa, jadi mau gak mau ya gua ambil aja kebetulan, karena emang pengen juga ya versi PJ Tramnya. Kebetulan motifnya juga motif Haga, gua sih suka ya yang motif Haga. Nah, kemudian oh ya, di sini juga udah dipasangin spoiler ala-ala ya. Dan gak tahu kenapa spoilernya atau GPP ini di RAM 4 kemarin juga nggak masuk ya, dan di PJ Tram juga ternyata emang nggak masuk ya. Jadi kayak gini nih pemasangan kurang lebih. Kalau yang ori itu kalau nggak salah ini bagian ininya masuk ke dalam ya, jadi bagian tonjolan ini sama di pusarnya tuh kayak nyatu aja. Dan ini juga udah gua pasangin intercom ya. Walaupun nggak pernah dipakai karena riding sendiri mulu ya, pajangan doang, karena intercom tuh sekarang tuh kayak aksesoris penting ya. Oke, lanjut ke bagian mana lagi ya. Untuk bentuknya sih ya sama ya kalau menurut saya sih. Oh ya, kemudian dari bagian ini nih namanya apa ya, ini namanya eyebrow ya, eyebrow atau apa namanya nih. Kalau yang versi RAM 4 kemarin tuh kita nggak dapet juga ya, nggak dapet eyebrow-nya, dan kemarin tuh gua udah dipasangin eyebrow itu beli terpisah ya. Nah, sedangkan yang PJ Tram ini udah dapet dan udah dipasangin juga ya. Dipasanginnya kayak gini ya nih, kayak diselipin ke bagian kain-kainnya nih. Dan ini aktif ya, alisnya juga aktif, bisa dibuka dan posisinya pas. Dan ini tadinya tuh dia eyebrow-nya ya cuman diselipin aja ya, cuman di sini udah gua kasih lem 3M aja ya sementara ya, biar nggak gampang copot ya, karena kalian tahu sendiri lah ya, untuk PJ Tram itu banyak yang jual second ininya udah pada hilang nih eyebrow-nya, karena dari pabrikannya cuman diselipin aja. Dan ini udah gua kasih double tip ya, jadi nggak bakal copot, ini lumayan aman. Dan untuk ventilasinya sih ini ya lumayan lah ya, karena ini juga aktif nih ke bagian dalam, walaupun nggak terlalu dingin banget ya, karena jarang dibuka juga bagian ventilasi alisnya karena udah dingin dari bagian bawah ya. Dari bagian bawah juga udah banyak masuk angin, jadi udah adem ya. Kemudian dari ventilasinya ini aktif semua ya. Ini apa namanya nih, ini delta duct atau apa, ventilasi atas aktif ya, kemudian diffusernya juga aktif.
Kemudian bagian belakangnya juga sama ya, ada mekanisme buat outputnya. Jadi di sini ada semacam tuasnya ya di sini nih. Nah, berhubung ini udah pakai diffuser ala-ala, jadi agak susah buat buka tutupnya ya. Tapi masih kejangkau sih. Nih, ini ke kiri ngebuka ya. Ke bagian samping kita buka aja biar ada sirkulasi udara jalan ya. Depan buka, belakang juga harus dibuka ya. Kemudian ya untuk motifnya sih ini berhubung gua beli second ya, jadi second juga kayak masih mulus ya, nggak ada minus. Untuk finishingnya masih bisa dibilang rapi ya, walaupun ya sedikit agak bocel-bocel dikit, nggak tahu dari pabrikan agak tahu pemakaian. Ini kayaknya dari pabrikan ya. Ini masih oke lah ya. Kemudian yang bedanya lagi dari yang versi sebelumnya, yang RAM 4, PJTRAM ini busanya udah update ya. Yang RAM 4 itu versi awal banget, kemudian naik ke RAM 5. RAM 5 itu busanya yang beda tuh di bagian busa atasnya aja ya kalau nggak salah. Kalau yang RAM 5 tuh bagian atasnya udah agak beda pokoknya tampilannya ya, agak bulat kayak gini. Cuman nggak kayak gini juga yang RAM 5 ya, gelap ya. Nah, sedangkan yang PJTRAM ini udah benar-benar update ya. Untuk tampilan dan looknya udah sangat berbeda ya. Nih, bagian busa pipinya juga di sini udah ada semacam kayak kulit sintetisnya juga ya. Beda sama yang RAM 4 sama RAM 5 itu kayak kain jaring-jaring semua ya. Bagian busa pipi dan bagian busa lehernya juga ya. Untuk yang RAM 4 dan RAM 5 itu masih pakai busa lehernya. Dan busa lehernya bolong-bolong semua kayak gitu. Dan ini udah kayak semacam modelan kayak gini ya. Kayak ala-ala ya. Dan sering dibilang ini PJTRAM udah mirip sama TSR ya untuk busanya. Nih, bagian dalamnya udah semacam ada bantalan bulat kayak gini. Ini mirip kayak TSR katanya ya, walaupun gua belum pernah pegang TSR sih ya, cuma lihat-lihat aja di marketplace banyak di TSR ya. Dan ini untuk busanya dipakai sih nyaman ya. Dan BTW ini gua kebetulan dapatnya size L ya, dan L itu helm spot itu size nya emang apa ya, kayak nyepot banget ya, karena mengingat kayak selnya menurut gua sih kecil ya. Untuk selnya menurut gua sih kecil, kemudian dari busanya itu emang nyepot banget, mirip-mirip sama kayak Tech Kyoto lah ya. Kayak Tech Kyoto kemarin tuh gua beli yang size M emang nyepot banget ya, sampai sakit ya. Nah, bagian atasnya juga modelannya kayak gini, udah beda sama RAM 4 dan RAM 5, udah beda ya. Ini lebih mirip ke TSR katanya ya. Walaupun gua belum kesempatan buat pegang TSR ya. Dan ini busanya bisa dibuka semuanya, busa pipi bisa dibuka. Bagian atasnya velcro, bagian bawahnya pakai kancing 2 biji ya. Kemudian bagian busa atasnya ini juga pakai kancing ya. Kancing 2 biji. Nah, bagian bawahnya juga bisa dibuka. Pokoknya ini untuk busanya bisa buat dicuci mandiri ya, dicuci sendiri. Oke sih, untuk resetnya sama aja ya, udah gua bongkar juga tadi sebelumnya. Dan cara bukanya sama ya. Dan BTW ini visor locknya udah patah ya dari sananya. Nggak dari sananya, maksud gua kayak dari pemilik pertamanya ya, nggak tahu kenapa nih. Nggak tahu kelupaan atau gimana nih. Dia buka visor kayaknya lupa ya kalau ada visor locknya, sampai patah kayak gini. Jadi ini ya udah kayak nggak ngelok ya, bisa langsung diangkat. Harusnya kan ini ada visor locknya, jadi harus agak sedikit dibuka ke kiri ya, bagian visor bawahnya biasanya segini dulu diangkat, dibuka dikit baru bisa diangkat ya. Berhubung ini visor locknya udah patah, jadi ya udah naik turun langsung aja dari depan bisa ya. Nah, untuk resetnya tadi udah gua bilangin sama aja ya. Nah, coba nanti kita buka dulu ya untuk resetnya. Ada yang sedikit berbeda dari bagian side potnya ya. Bagian ini nih penutup
kasetnya. Coba kita buka dulunya. Ini agak ribet nih untuk bukanya. Ini ada tuasnya ya, ini tuas dorong ke bagian depan lurus kayak gini ya. Coba kita buka. Ini emang susah banget ya, tadi gue juga udah coba, emang agak susah. Kita naikin dulu ke bagian full atas ya, baru kita tarik tuasnya, apakah bisa. Oh, sakit sekali guys. Bentar ya, kita skip dulu untuk bagian pembongkaran ini. Pokoknya tuasnya ditarik ke bagian sana ya, karena agak ribet, agak susah, jadi harus dua tangan dan agak ribet, ada kamera ya, kagok. Nah guys, jadi ini untuk pisarnya udah kebuka ya, sumpah sakit banget guys, susah banget cowok untuk rasetnya ini, yang bagian kanan nih terutama. Buset dah, nih pakai satu jari kagak bisa kegeser sedikit pun ya. Kayak bener-bener harus pakai tenaga dan emosi dikit tadi guys. Emang susah banget guys untuk bagian yang kanan ini terutama. Nggak tahu, emang masih baru kayaknya ya, untuk pairnya masih keras banget. Untuk yang bagian kiri sih masih mending ya, pakai satu jari masih bisa nih. Yang bagian kanan susah banget, tapi masih aman ya, nggak ada yang patah untuk resetnya maupun untuk sidepodnya. Nah untuk sidepodnya mungkin kalian yang agak teliti agak sedikit berbeda ya. Nah untuk yang RAM 4 kemarin kita review tuh ada bautnya ya, di bagian ini nih, pengunci bagian bawah ya kalau nggak salah ya, atau atas bawah sih ada bautnya. Pokoknya yang RAM 4 kemarin kita review tuh emang masih ada bautnya ya, saya harus dikencengin pakai baut bagian atasnya, dan ini udah gak pakai baut lagi, jadi ini langsung lepas pasang aja nih. Ya udah, ada penguncinya kayak gini. Udah sih itu aja bedanya yang untuk dari sidepod, cuman dihilangin bautnya aja untuk bagian sidepodnya ya. Untuk pisarnya sama aja ya, bisa tuker-tukeran ya. Oke, kita pasang lagi bentar ya. Nah guys, btw pisarnya udah kepasang lagi ya. Nah kemudian apalagi ya, kayaknya udah cukup ya, perbedaannya emang agak sedikit ya, nggak banyak ya. Kita lihat sendiri lah ya, gampang ya untuk membedakan Scott RAM 4 sama PJ RAM, terutama dari busanya ya. Kalau dari depan udah jelas beda banget ya, kelihatan. Kalau yang udah pernah pegang sih ya, kalau yang belum pernah lihat ya mungkin ya nggak tahu ya. Kayak gua sebenarnya awalnya emang nggak tahu Scott RAM 4 sama PJ RAM itu apa bedanya. Ternyata setelah pegang ya emang agak beda banget ya, terutama dari busanya udah kelihatan kalau ini PJ RAM ya. Nah kemudian dari masalah ngatung kayaknya ya, karena beredar di grup itu emang kebanyakan RAM 4 itu katanya ngatung ya, dan emang iya sih agak sedikit ngatung ya. Kemudian yang PJ RAM ini katanya nggak ngatung, dan setelah kemarin gua pakai sih emang nggak ngatung ya. Untuk bagian busa atasnya kayaknya udah agak ditipisin, udah disesuaiin, jadi ini helm bisa masuk ke bagian bawah banget lah ya, ibaratnya nggak terlalu ngatung. Tapi nggak tahu kenapa di kepala gua tuh kayak kalau misalkan helm ini dikebawahin, dimentokin ya, jadi kelihatan nggak ngatung, tapi bagian daun telinga bagian atas gua tuh gak tahu kenapa kayak mentok aja gitu, mentok ke bagian, kayaknya ke bagian ini ya. Nah ke bagian busa yang ini nih, aduh gak kelihatan ya, styrofoamnya ya, kayaknya mentok ke bagian styrofoamnya, bagian daun telinga yang bagian atas gua tuh. Bisa aja pas ya, daun telinga gua bisa aja pas di bagian space busa pipi ini nih. Ini kan ada space buat daun telinga ya, bisa aja pas, tapi emang agak sedikit ngatung. Jadi kurang lebih kayak gitu sih kalau di kepala gue ya, nggak tahu di kalian kayak gimana. Jadi intinya yang gue rasain sih dari PJ RAM ini kayak gitu untuk masalah fittingnya ya, emang udah gak ngatung, bisa sampai ke bagian bawah, ibaratnya kepala tuh full ya ketutup, tapi bagian daun telinga bagian atas tuh
kayak mentok ke bagian ini, ke bagian styrofoam. Mungkin ini styrofoamnya harus ditelak dikit ya, bagian atasnya. Sih mungkin segitu aja yang bisa gua sharing kali ini di helm Scott Pijatram ini. Ya kurang lebihnya bisa kita sharing aja di kolom komentar ya, itu kurang lebihnya, karena di sini juga gua baru pertama kali megang ya Scott Pijatram, jadi kurang lebihnya mohon di koreksi aja ya, kita sharing di kolom komentar. Oke, kayaknya udah beres ya. Jadi mah stiker-stikeran ya, dipasangin stiker. Biasanya di sini juga dipasang stikernya, tapi di sini nggak usah lah ya, biar nggak usah terlalu rame. Oke sih, mungkin videonya sampai sini aja dulu. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya guys ya. Oke, see you next video guys.